aja ngebahas mengenai pariwisata. Maksudnya adalah pameran kepariwisataan 2021 ya. Ini mengangkat tema apa, Pak? Boleh sedikit ceritakan? Itu temanya pada saat ini mengangkat tentang perekonomian kerakyatan, Mbak, sebetulnya. Oke. Melalui pameran, ya kuncinya itu intinya. Meningkatkan perekonomian kerakyatan lah. Yang lama tidur kita cairkan, dicoba gitu. Betul ya, pandemi ini pariwisata sedih banget ya Pak ya. Tapi kemudian disupport oleh Dinas Budaya, Pariwisata dan Olahraga supaya bangkit kembali gitu ya Pak ya. Betul sekali. Secara simpelnya seperti itulah. Ya seperti itu. Kemarin juga saya lihat banyak stand UMKM ya Pak ya. Betul. Di mana di situ semua menunjukkan hasil karya mereka dan senang banget saya lihatnya gitu. Mudah-mudahan sih ini dapat berjalan gitu ya Pak ya. Nggak apa-apa pelan progresnya, tapi yang penting kita jalan bareng-bareng gitu ya Pak ya. Betul sekali. Baik Bapak, ini pamerannya berlangsung dari kapan sampai kapan Pak? Kita mulai tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 hari ini. Kita berakhir, tapi mudah-mudahan dengan 3 hari ini merupakan geliat kepariwisataan, karena kita pariwisata punya tanggung jawab moral terhadap perekonomian kerakyatan yang selama ini terpuruk pandemi. Kemarin saja PPKM diperpanjang, keluhan impar. Contohnya di Hotel Aston sendiri mengalami loss bisnis pertama kali sampai 1,4 M 2 minggu itu. Jadi kita sangat prihatin, kemungkinan kalau terus begini kita nggak ada keberanian mendobrak perekonomian rakyat, hanya bicara pandemi, ya kemungkinan nanti juga bukan saja yang besar-besar, yang kecil pun gulung tikar. Betul Pak, sudah setahun lewat ya, masa kita mau pasrah aja kan gitu ya Pak ya. Harus ada action dan terima kasih. Ya, Cirebon ini pertama kali yang adakan event pameran di Jawa Barat dan mendapat support dari provinsi. Hebat, Cirebon mendobrak. Artinya di indoor loh, bukan di outdoor, bukan di indoor. Kenapa saya mesti memberikan contoh walaupun kiat-kiat pengunjung karena kurangnya promosi, kekhawatiran dan sebagainya. Kita harus ini loh simulasi kalau mau event. Begini loh, kita mau membangkitkan perekonomian. Kita harus sisi lain, kita jangan bicara COVID. Oke, sehat nomor 1. COVID juga perlu perhatian, tapi ekonomi jangan dilewatkan. Bagaimana yang sehat semakin sehat, yang sakit menjadi sehat. Tentunya dengan ekonomi yang kuat. Yang sehat tetap semakin sehat, asupan makanannya bergizi. Untuk membeli asupan makanan harus punya uang dong. Betul. Yang sakit harus happy. Yang sakit bicara untuk sehat. Tidak cukup dengan BPJS. Betul. BPJS tidak cukup, tetapi juga harus didukung. Keluarga yang tidak sakit penunggunya, kosnya dari mana? Betul. Perlu. Disinilah kita gaungkan, gong kita bunyikan. Yuk kita bareng-bareng bergandengan tangan, baik DIB, media massa RCTP, seniman, pedagang, restoran, bahkan yang lain dunia hiburan pun kita gaungkan. Kita jangan bicara COVID oke, tetap prokes dengan ketat, vaksinasi jangan takut. Sementara vaksinasi gaungnya masyarakat masih ragu. Kita support juga vaksinasi, program pemerintah jangan takut, sehingga nanti semuanya akan berjalan dengan lancar dan simpel, singkat. Oke ya, jadi masyarakat nggak perlu takut ya dengan segala upaya yang dilakukan atau sedang disiapkan oleh pemerintah gitu ya, karena toh semuanya juga untuk kemaslahatan bersama gitu ya Pak ya. Betul, kita bukan bicara pribadi per orang, tapi kemaslahatan bersama kerakyatan judulnya. Itu loh Pak. Oke. Baik, Pak Nana, kita break sebentar ya. Nanti kita akan lanjutkan kembali. Terima kasih.
Baik Dibiners, jangan kemana-mana, tetap stay tune di sini. Masih akan berlanjut obrolan dengan Pak Nana Mulyana SKM selaku Kepala Bidang Pariwisata di Disput Parpora Kabupaten Cirebon dalam rangka pameran kepariwisataan 2021. Dan kita akan kembali sesaat lagi. DBFM. Lagi Zoom. 90,8 DB Radio. Baik Dibiners, lanjut lagi ke obrolan kita di siang hari ini masih bersama dengan Bapak Nana Mulyana SKM selaku Kepala Bidang Pariwisata di Disput Parpora Kabupaten Cirebon. Dan kita masih membahas mengenai pameran kepariwisataan 2021 yang saat ini masih berlangsung sampai hari ini tepatnya ya 10 April 2021 bertempat di Sentra Batik Trusmi Weru Kabupaten Cirebon. Pak Nana. Dalam, Mbak. Oke, dengan Lili, Pak. Ya, Mbak Lili. Mama Yu. Itu kan pembenahan pada diri sendiri ya. Semuanya simpelnya. Dan mengandung filosofi artinya yuk kita bersama-sama menata diri sendiri, baik itu secara protokol kesehatan, baik secara pakai masker, kalau menjelang ibadah puasa ya menata diri untuk bersiap-siap menjelang menyambut Ramadan. Ayo ning diri itu ke pribadi bentuknya. Nah, kalau buana kan buana ya. apa Baik. Mbak? Oh, hilang Mbak. Iya Pak, sepertinya sinyal sedang tidak bersahabat nih. Oke lanjut ya Pak. Ya. Tadi sampai di Mama Yu Hayuning Buana. Silahkan Pak, dilanjut. Ya, secara simpel menata kemuliaan diri dan menata kemuliaan dunia. Buana kan dunia, bumilah alam semesta. Artinya kita secara pribadi kemuliaan kita baik harkat, derajat, martabat, kesehatan, kemuliaan kita selaku makhluk Allah, hamba Allah kita tata. Apalagi menjelang Ramadan tentunya Mbak ya. Iya. Kemuliaan diri itu termasuk kebutuhan ya jasmani rohani dan duniawi tentunya untuk kekuatan perekonomian larinya Mbak. Oke. Gitu ya. Jadi ini mengandung filosofi tadi mungkin secara sosialnya gitu ya Pak ya, hubungan dengan manusianya, kemudian ini secara skup lebih luas yaitu dunia gitu ya. Iya. Wah, keren sekali Bapak. Ini idenya siapa sih Pak? Saya jadi kepo. Oh, kalau itu idenya Pak Kadis kita paling Yahoo. Oh, Pak Kadis punya ya. banyak kosakata. Dia jago sekali itu. Dan Stop kita juga ini. punya ahli-ahli tentang mustala, bahasa-bahasa itu kita kesenian banyak sekali yang kita gunakan bahasa-bahasa seperti Sanskerta seperti itu. Iya. Supaya lebih cinta dengan budaya, khususnya bahasa Cirebon. Betul. Gitu ya, Pak Nana ya. Banyak untuk milenial nggak memahami kata-kata itu, tapi sengaja biar mengenal. Betul, biar mereka kenal gitu, di bawah Pak. Ada menata kemuliaan dirinya itu ada.
Betul, betul ya. Baik Bapak, kemudian saya lanjut lagi pertanyaan. Ini kan di sana juga ada live music, kemudian ada acara-acara yang banyak sekali ini kalau saya perhatikan gitu ya Pak ya. Iya. Kemudian ada giveaway total hadiah jutaan rupiah. Terus ada apa lagi Pak selain itu Pak? Ini ada kontes-kontes juga ya? Gimana? Ada foto kontes juga ya? Ya, karena dunia ekrab itu luas, Mbak. Ada sampai 16 item di ekrab itu. Kita coba beberapa kita soundingkan di pameran. Oke. Karena pariwisata itu ada beberapa item yang 16 item di ekrab, termasuk foto, mungkin video shoot kalau modalnya ada, pembuatan film pendek dan lain sebagainya. Ya, gitu banyak sekali di ekrab pariwisata itu. Cuman kita yang simple-simple saja yang kita ambil, biar milenial yang punya profesi fotografi dan lain sebagainya kita bisa berekspresi di situ di pameran gitu maksudnya. Oke, jadi ini pameran ini berarti mencakup banyak ini ya, luas gitu ya Pak ya, dari usia kategorinya ya, dari milenial bahkan sampai UMKM gitu kan, semua ada gitu ya. Ekonomi kreatif ya dari mulai kria, fashion, kuliner, kita tampilkan semua. Hotel, kemitraan, kelembagaan, asosiasi, kita ikutin semua. Ada ASPI, ada ASITA, HPI. Kita libatkan perhotelan. Seperti itu Mbak, kira-kira. Sangat meriah ya Pak ya? Ya menurut saya mewakilin semua. Kemeriahan biar mereka yang tadinya lesu, kita kasih slot untuk gong pameran, mereka sudah ada mulai tersenyum di wajahnya, mulai meriah. Yang selama ini terkekang, ya. Ya, saya kira itu tujuan saya. Kita bunyikan gong supaya mereka pengusaha yang tadinya bagaikan cacing diinjak, kita copot kakinya, mereka bisa bergerak pelan-pelan walaupun merasa kesakitan awalnya. Betul. Ibaratnya cacing yang terinjak, menggeliat-geliat gitu loh Pak. Sekarang sudah bisa bergerak. Betul ya. Jadi sekarang lebih bersemangat, lebih sumringah gitu ya, karena ada angin segar, terus ada support langsung dari pemerintah gitu ya Pak. Aduh, terima kasih loh Pak ya. Catatan loh Mbak, Jawa Barat baru Cirebon yang berani melakukan event. Oh gitu. Ya, keren kemarin dong juga ya. acungan jempol dari provinsi, acungan jempol. Hanya Cirebon yang baru bisa berani menerobos. Betul. Iya Pak, karena kan gini ya, kita kalau terlalu pasrah dengan keadaan juga, ini kan sudah masuk ke 13 bulan pandemi ya. Betul. Sementara kita kan nggak mungkin terus-terusan di rumah tanpa beraktivitas ekonomi, gimana dong gitu loh. Ya kan Pak? Kita kalau bicaranya COVID saja, tidak bicara ekonomi. Masyarakat yang dikekang untuk COVID, masyarakat sekarang untuk protokol kesehatan, mereka udah paham. Tapi bagaimana ekonomi supaya mereka tetap sehat, berjalan, yang semakin sehat, yang sakit jadi sehat. Betul. Nah, makanya sekarang saya juga termasuk fokus COVID. Kita juga merancang regulasi itu, tetapi tidak berpikiran untuk COVID. Tetapi bagaimana ekonomi kerakyatannya gitu loh. Mau diem saja. Ya, betul. Namun tetap patuh dengan protokol kesehatan ya Pak ya, aturan betul. Ya. Sehat saya setuju. Prokes saya setuju. Ekonomi juga harus yes. Yes. Prokes setuju, ekonomi yes. Gitu ya Pak Nana ya. Kalau yang no ya. Kalau yang ekonominya no, mohon minggir dengan saya. Oke, berarti ini baru pertama kali. Iya, masyarakat banyak kita harus dengarkan. Mereka menjerit. Betul. Kalau kita orang tua punya anak tua, misalnya, kita yang tua bisa berpuasa, tapi anak kecil minta jajan mau ngasih apa? Suruh puasa juga. Menjerit hati orang tuanya Mbak. Saya udah survei Mbak itu. Saya bisa ini udah survei. Betul. Ya, seperti itu saya kira. Kopi dulu Mbak. Mbak Lili kopi. Baik, kopi baik dulu, Pak. kopi. Iya. Baik, kalau gitu kita break dulu ya Pak. Nanti kita lanjutkan kembali. Silakan Pak Nana mau ngopi-ngopi lagi. Namun tetap stay tune di sini. Ya, terima kasih Dibinas dan tetap stay tune di sini. DBFM.
sekali ya Pak obrolan kita. Baik Ya. Bapak. Ya. Bapak, himbauan dong untuk masyarakat agar datang untuk memeriahkan, melihat, menyaksikan, karena kan banyak ini ya, apa sih namanya yang bisa dilihat di dalam pameran tersebut. Ayo ajak dong warga Cirebon. Oke. Baik, untuk seluruh masyarakat Cirebon, yuk kita keluar rumah dengan prokes yang ketat. Kita lihat pameran kepariwisataan di Sentra Batik Trusmi. Barangkali ada yang minat lihat-lihat hasil ekonomi kreatif anak bangsa dan kuliner khas Cirebon. Juga ada rumah kucingku dari Kuningan, banyak sekali yang bisa dilihat. Ada craft, kria, fashion. Yuk kita meriahkan, ramekan. Jangan ningu mau baik, tapi pakai masker. Jalan-jalan deket di pleret. Ya, biar imunitas naik. Tetap pakai prokes. Ayo datang. Sekarang juga masih ada waktu untuk saudara-saudara Kabupaten Cirebon dalam rangkaian Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke-539. Kita bisa gelar pameran hanya di Kabupaten Cirebon. Baik, wah seru banget ya Pak ya. Ini adalah hari terakhir, jadi silahkan bagi warga-wargi Kabupaten Cirebon, dan pameran ini dalam rangka HUT Kabupaten Cirebon gitu ya Pak ya? Betul, rangkaian Hari Jadi juga masih Pak. Oke, ke 539. Oke, ini Betul. rangkaiannya panjang tidak Pak? Atau hanya ini aja bidang Pak? Maksudnya pameran pariwisata atau masih ada serangkaian lainnya dalam rangka ulang tahun Kabupaten Cirebon ini? Di awal tanggal 1-2, bidang kesenian udah menggelar virtual di Kaliandra RCTP. Oke. Ada wayang dan sandiwara, Mas Res. Kemarin kita menggelar tanggal 8 virtual juga Nunung Alfi. Diva Cirebon untuk ditonton di rumah. Bisa dinikmati masyarakat. Tadi malam di Kota Tua Jamblang. Oh iya. Festival seni. Semua jadi rangkaiannya banyak ya? Oke. Hanya di Surpalpora semuanya juga kegiatannya. Oke, keren banget Pak. Ini idenya Pak Nana atau dengan banyak rekan-rekan gitu Pak dari dinas, maksudnya Disbud Parpora Kabupaten Cirebon ini? Kita kolaborasi dengan bidang budaya, olahraga, dan pemuda. Empat bidang ini kita berkolaborasi. Olahraga akan senam massal di desa-desa, kecamatan, senam massal. Kemudian bidang pemudanya menghadirkan kreasi anak bangsa di pameran. Kebudayaannya tampil juga di Kaliandra, live streaming dan live. Kemudian tadi malam barusan pentas seni di Kota Tua Jamblang. Kita kolaborasi dengan 4 bidang. Baik. Jadi memang kolaborasi 4 bidang ini ya Pak ya, budaya, pariwisata, pemuda dan olahraga. Jadi 4 bidang ini ya bersinergi satu gitu ya Pak ya. Ini keren banget. Memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Cirebon yang ke-539. Selamat ulang tahun saya ucapkan untuk Kabupaten Cirebon. Sukses, jaya selalu untuk bapak-bapak juga, untuk ibu-ibu semua di Disbud Parpora ya. Semoga selalu diberikan kesehatan dan semangat terus untuk Cirebon Katon. Cirebon Katon ya. Pak Nana terima kasih banyak untuk obrolannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang, ada yang kurang serak, apalagi nih jaringan hari ini kurang baik gitu ya Pak sepertinya. Iya. Baik. Terima kasih Bapak untuk nanti pemirsa semua. Saya juga terima kasih. Jaga kesehatan di Ramadan. Benar. Baik Bapak. Dan Bapak terakhir ini untuk acara penutupan seperti apa Pak? Ya kita penutupan seperti biasa kayak pembukaan. Mungkin yang nutup kami atau Pak Kadis saya belum tahu situasinya. Dan mudah-mudahan pagi hari sudah disirami dengan kesejukan air. Di sini hujan Mbak pagi-pagi. Jadi walaupun panas tapi saya juga udah diguyur hujan. Lumayan deras. Jadi agak nggak panas. Gitu. Betul. Saya mudah-mudahan tampilan Gong hari ini bisa menggaungkan geliat kepariwisataan. Iya. Pesan untuk seluruhnya terakhir Mbak. Iya silakan. Masyarakat Cirebon, jangan takut vaksinasi, jangan takut dengan corona. Corona memang lagi menggeliat, tetapi tetap prokes kita harus selalu ketat. Baik.
Kalau ada vaksinasi, jangan takut. Datang dan minta vaksinasi. Biar cepat Betul. selesai COVID. Amin. Baik, Pak Nana, terima kasih banyak, Pak. Nanti kita bicara lagi di lain kesempatan. Sukses selalu ya. Dan sekali lagi Amin. selamat ulang tahun untuk Kabupaten Cirebon ke-539. Terima kasih, Mbak Lili. Iya, terima kasih, Pak Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.